dipublikasi ini memang menyangkut seluruh aspek ya, baik terutama data-data ekonomi, data-data sosial, data budaya, semuanya lengkap gitu. Nah, memang yang selama ini masih menjadi sering menjadi keluhan dari publik adalah validitas dari data-data. Nah, ini memang kita juga paham bahwa tantangan yang dihadapi oleh BPS sekarang kan memang luar biasa ya. Jadi katakanlah yang paling sering menjadi catatan kita itu data statistik industri. Karena ternyata kendala yang di lapangan ini kan sering tidak seluruh responden atau industri ini mengisi dengan benar gitu kan. Bahkan ada beberapa industri yang kadang tidak bersedia, sehingga representasi dari data-data yang dikumpulkan oleh BPS ini memang menjadi sering tidak lengkap gitu kan. Nah, mungkin ini harus ada satu terobosan kebijakan bagaimana agar bahwa kegiatan yang dilakukan oleh BPS ini bisa menjadi kewajiban. Jadi bukan sifatnya sukarela. Jadi kalau kewajiban ini memang semua responden ini menjadi wajib mengisi dan wajib memberikan informasi kepada BPS. Nah, kalau tidak ini bisa katakanlah ada yang semacam punishment. Kalau tidak, maka data-data yang dikumpulkan ini akan selalu oleh masyarakat ini dipertanyakan validitasnya, padahal mungkin kesalahannya bukan di BPS-nya gitu kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bahwa BPS juga mulai terbuka melakukan berbagai macam diseminasi mengenai metodologi, sehingga mendapatkan masukan dan juga ada link and match itu antara katakanlah asumsi-asumsi yang dibangun dengan dinamika perekonomian yang terjadi. Nah, oleh karenanya ini kan sering juga dikeluhkan bahwa data yang dipublikasi oleh BPS ini asumsi-asumsinya kok banyak yang dipertanyakan misalnya. Nah, ini yang mungkin bisa untuk memperbaiki penyediaan data yang dikeluarkan oleh BPS, karena data yang dikeluarkan BPS ini sangat-sangat menjadi data yang penting gitu, karena semua kebijakan ini kan harus on base data yang valid. Jadi kalau misalnya data-data ini kevalitannya diragukan, katakanlah misalnya sekarang kan terlalu banyak diskrepansi data antar instansi pemerintah sendiri. Jadi misalnya data mengenai stok produksi saja ini antara yang diklaim oleh satu kementerian dengan kementerian lain kan berbeda. Nah, disinilah peran BPS. BPS ini sebagai lembaga yang independen, maka harus menyediakan data yang benar-benar based on faktual gitu, data-data yang benar-benar faktual di lapangannya seperti apa. Nah, dengan mengakomodasi dari asumsi-asumsi yang dibangun dan yang di metodologi yang digunakan oleh BPS, tentu harus berkoordinasi dengan kementerian teknis yang terkait. Nah, sehingga ketika metodologinya ini sudah valid dan sebagainya, maka tidak ada lagi yang mempertanyakan dan tidak mempercayai dari data-data yang dipublikasi oleh BPS itu. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk pengambilan kebijakan ke depan. Ekonomi kita harapkan ini bisa nanti BPS mengeluarkan data-data yang terkait dengan ekonomi ya, terutama indikator-indikator ekonomi yang betul-betul kita perlukan untuk basis kebijakan. Katakanlah misalnya data indikator-indikator perkembangan ekonomi dan sebagainya, termasuk nanti bagaimana pertumbuhan produksi, pertumbuhan dari ketenaga kerjaan kita dan sebagainya, sehingga ini akan lengkap. Sehingga kalau data ini lengkap dan valid, ini akan membantu kita memapping persoalan, merumuskan kebijakan dan menentukan kebijakan. Saya Eni Sri Hartati, Direktur Indef. Kita mengajak semua pemangku kepentingan, terutama juga masyarakat luas, untuk mensukseskan sensus ekonomi BPS
dimulai dari tanggal 1 sampai 31 Mei 2016.